Kita mau belajar tentang Bobat. Kita pendahuluan dulu. Apa sih bobat itu? Konsep untuk pendekatan karena si gerakannya abnormal. Oke, konsep pendekatan. Ada lagi? Berangsang si proprioceptifnya. Oke, itu salah satu dari bobat. Oke. Sensori motor. Oke, jadi bobat itu adalah konsep pendekatan. Atau kalian bisa pikir juga untuk jadi mindset. Oke? Jadi bobat itu bukan teknik, tapi dia adalah konsep. Kalau misalnya kita persimpel lagi, itu adalah konsep problem solving. Apabila ada masalah, berarti harus ada pemecahan masalahnya. Kita langsung masuk ke arah yang anak aja ya. Kalau misalnya anak, target kita anak CP, CP aja ya berarti ya. Sama sama Down syndrome. Sama CP aja ya. Kalau CP kan banyak ya. Terus itu masalahnya juga khas sebenarnya ya. Kita bahas ke CP dulu. CP itu ada khasnya. Apa khas dari CP? Spastik. Oke, berarti masalah kita satu dapat spastik. Ketika ada anak spastik, berarti problem solvingnya apa? Release atau inhibisi. Rilis sama inhibisi itu sama. Rilis spastik. Inhibisi itu adalah ngeblok. Jadi ketika ada spastik itu kan ada aliran overflow dari saraf ke motoriknya. Dengan inhibisi kita ngeblok lah istilahnya. Oke, satu dapat. Ketika dia ada spastik berarti problem solvingnya rilis inhibisi. Terus kemudian anak berkaitan erat dengan tumbuh kembang. Yes, dia bisa berguling, merangkak, duduk, tumbuh kembang. Setiap dari fungsional itu ada komponen-komponennya. Ada head control, head lifting, trunk control. Ketika kalian mau untuk mengejar si ketertinggalan itu, si fungsional yang nggak bisa duduk, nggak bisa berguling, itu kalian harus menuhin dulu komponen yang tadi. Head controlnya gimana, trunk controlnya gimana. Berarti kita nemu masalah kedua. Head control inadequat, trunk control inadequat, komponen itu inadequat. Berarti kita kasih apa problem solvingnya? Fasilitasi apa stimulasi? Stimulasi. Good. Jadi ketika komponen yang bermasalah kita stimulasi head control, stimulasi trunk control. Sementara kalau fungsional geraknya dia belum bisa berguling, apa problem solving? Fasilitasi. Sampai sini dapat konsepnya? Dapat. Nah, jadi bobat tuh itu simpelnya adalah problem solving. Yang mau ditanya sampai sini? Oh ini. Apa tuh, Ra? Kak, berarti kalau misalkan dia nih dia belum bisa berguling gitu, kita bikin dia berguling itu berarti itu termasuk fasilitasi. Yes. Nah sekali. Nih, Apa, Ra? kan kalau pendekatan bobat kan ada konsepnya tuh kayak konsepnya maksudnya yang dimaksud pendekatan bobat kan ada bobat aktif dan juga komunikasi gitu kan. Nah, terus habis itu kenapa kita dihindarin untuk bobatnya tuh pasif dan nggak boleh berisik, itu kenapa? Oke. Kalau misalnya pasif ya, ada tingkatan level ketika anak tuh belajar. Ada yang pasif, ada yang aktif. Ketika kamu gerakin secara pasif aja, untuk stimulus yang nyampe ke otaknya tuh ada, cuma nggak banyak. Sementara kalau kita arahin terus dia yang gerakin, berarti kan ada stimulus sensorik yang nyampe ke otaknya dan dikirim lagi ke motoriknya. Jadi lebih nyantol lah di otaknya kalau misalnya aktif. Jadi kenapa bobat itu harus aktif? Yang boleh pasif. Yang kedua nggak boleh berisik karena ketika kalian belajar kalau berisik gimana? Itu dapat poin ya. Oh, berarti kalau misalkan kayak gitu jatuhnya kayak ritmik initiation gitu ya Pak, pengenalan. Kenalan. Oke. Lagi.
subjeknya CP. Apa sih CP itu? Apa? Kerusakan masalah di otak. Oke. Kalau misalkan diplegia itu yang Jangan sampai situ dulu kawan. Apa dulu? General aja. Kelumpuhan otak yang menyebabkan si otot-ototnya itu tidak bisa berkoordinasi dengan baik sama si CNS-nya sehingga ototnya mengalami kekakuan karena tonusnya itu ya. Tapi nggak semuanya spastik. Oh iya, tetes nggak spastik sih. Oke. Jadi secara garis besar CP adalah kumpulan gangguan yang menyebabkan gangguan pada motorik, sensorik maupun kognitif yang disebabkan karena adanya masalah pada sistem saraf pusat pada anak yang masih berkembang otaknya. Kenapa harus ada yang berkembang? Karena ketika orang itu kena stroke juga masalahnya sistem saraf pusat, juga masalahnya kena sensori kognitif sama motoriknya. Jadi kita harus bedain antara yang kena stroke dengan yang CP. Kalau CP itu karena otaknya masih berkembang. Kalau yang stroke kan dia udah punya kematangan di otaknya kan. Jadi bedanya itu. Itu CP. CP dibagi menjadi beberapa macam. Apa aja? 3. Empat. Empat apa tuh? Yang pertama. Spastik, ada toid. Satu lagi Atasia. atasia. Oke, spastik. Apa sih spastik itu? Kaku. Orang kalau misalnya nekuk terus juga kaku, apakah itu spastik? Jadi spastik itu apa? Tonus yang pendek. Hipertonus. Karena apa hipertonus? Kan apa dia? Salah ya? Oke. Jadi spastik itu kaku bahasa generalnya, tapi bukan kaku yang seperti gara-gara ototnya dia tegang atau segala macamnya. Spastik adalah kondisi di mana adanya overflow saraf atau overflow impuls dari sistem saraf pusat ke motorik. Jadi dia nerusin saraf terus. Contoh, kalau aku mau gerakin ini kan cuma sekali aja sarafnya ya. Tapi kalau mereka, dia nerusin terus sarafnya. Jadi ototnya akan terus kontraksi karena ada overflow dari bagian sistem saraf pusatnya. Itu yang menyebabkan dia kaku. Di sini dapat poinnya? Oke. Kemudian di bagian CP spastik dulu ya kita bahasnya. Dibagi lagi jadi apa? diplegia, hemiplegia sama quadriplegia. Quadriplegia. Kalau paraplegia dimasukin setengah aja, itu jarang. Oke, hemiplegia apa itu? Satu sisi tubuh, biasanya bagian kaki. Satu sisi tubuh, kanan kiri apa atas bawah? Kanan kiri. Kanan kiri. Kalau misalnya kenanya di bagian otak kanan, kiri. Kenapa kayak gitu? Traktusnya bersilangan. Jadi untuk nyampe ke sistem saraf pusat itu ada namanya traktus, jalannya. Dan jalannya itu bersilangan. Otak kanan ke yang kiri yang ke Kanan. Oke. Jadi kalau misalnya anaknya kena pendarahan di otak bagian kanan, berarti yang bermasalah di bagian Kiri. Dan yang bermasalah adalah otak besar, otak kecil atau apa? Bagian apa yang bermasalah? Pada anak spastik, otak bagian mana yang bermasalah? Cortex. Cortex. Oke, di cortex ada namanya prime mover cortex. Itu adalah bagian di otak yang bertujuan untuk mengatur motorik. Pada anak CP biasanya itu yang mana? Yes. Udah pada megang pipet itu nggak? Iya. Coba deh itu. Jujur enggak kak? Ini yang kemarin CP pas bagian Di share dulu. AFR ya. Itu Kalau misalnya hemiplegia, berarti dia di bagian cortex dan hanya setengahnya aja. Biar balanya boleh sana. Balanya boleh sana ini. Tiga sih. Udah siapa tahu dia agenda di Ada. Oke, itu hemiplegia. Lanjut, diplegia. Diplegia adalah kondisi di mana terkena
yaitu 4 sisinya. Cuman yang bawah lebih parah dibandingkan yang Atas. Kenapa 4 sisinya? Karena kalau kalian lihat itu dia ada di motor cortex juga, ada di dua-duanya, cuma dia nggak full, hanya sebagian aja. Wow. Ini geser-geser kak. Ubah jadi view aja. View aja, ubah jadi view. Udah. Evelyn siapa aja? Udah, aduh nggak usah perhatiin. Udah. Ribet. Udah. Waktu saya lah. Kak. Kan dia mau belajar juga. Itu buat diplegia, jadi ada 4 sisinya, cuma di bagian lowernya lebih kena dibandingkan yang uppernya. Yang terakhir adalah quadriplegia. Quadriplegia yang 4, plegia berarti ada yang Tuhan. Jadi quadriplegia itu ada di 4 sisi dan semuanya sama. Kecuali kepala doang ya. Jadi ini atas bawahnya tuh kena semua dan tingkat keparahannya itu sama. Jadi itu perbedaan antara hemiplegia sama quadriplegia. Dan itu akan ada spastiknya semua, jadi kaku. Dan spastik ada 2 pola, ada pola fleksi sama pola ekstensi. Ketika pola fleksi berarti semua aspek dari sendinya itu bakal fleksi. Kalau misalnya di atas ya, shouldernya fleksi, elbownya fleksi, wristnya fleksi, jari pun juga fleksi. Sementara kalau misalnya di bagian ekstensi berarti semua dari aspeknya akan ekstensi. Contoh di bagian bawah, hipnya ekstensi, dia tekan ke bawah, kneenya juga ekstensi, ininya ekstensi, kemudian jari juga ekstensi. Biasanya diikutin sama adduksi. Jadi hanya scissor dia. Kemudian untuk pola atas bawahnya itu bisa beragam, bisa jadi ekstensi semua, bisa jadi fleksi semua. Tapi biasanya buat yang atas cenderung untuk fleksi, yang bawah cenderung untuk ekstensi. Jadi kalau kalian diminta untuk mendemonstrasikan, berarti kalian harus tahu dulu apa itu pola fleksi, apa itu pola ekstensi. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Oke. Selanjutnya, habis pasti apa? Diskinetik atau atetoid. Oke, atetoid yang kena dia di bagian basal ganglia. Basal ganglia adalah organ di bagian otak yang gunanya untuk produksi dopamin. Dopamin itu gunanya untuk mengontrol atau mengoreksi gerak. Jadi gerak kita lebih terarah dan halus. Ketika dopaminnya dia bermasalah, maka si bagian yang kita mau gerakin dia geraknya bakal kasar banget. Contoh, aku mau ngambil kakinya dia, itu bakalan kemana-mana dulu. Sementara kalau dopaminnya bagus, dia langsung diambil halus. Pada anak atetoid, organ produksi dopaminnya atau basal ganglianya dia terganggu. Otomatis dia nggak bisa kontrol gerakannya. Makanya ketika dia mau ngambil sesuatu, dia kemana-mana. Itulah penyebabnya dia nggak bisa untuk kontrol gerak. Makanya disebut involuntary movement. Dia nggak mau gerak, tapi dia malah gerak. Karena si dopaminnya nggak ada, yang disebabkan basal ganglianya rusak. Gitu ya. Terus yang ketiga ada ataksia. Ataksia itu adalah anak yang memiliki gangguan pada cerebellumnya. Cerebellum buat apa? Keseimbangan. Otomatis anak itu nggak bisa seimbang. Jadinya kalau dia duduk aja dia pasti gemeter, bukan gemeter, lebih ke arah tremor. Karena dia nggak bisa menjaga keseimbangannya dia. Itu ciri khas dari anak ataksia. Tuh. Dari anak CP itu ada yang mau ditanya dulu? Oke. Selanjutnya kita mau inhibisi spastik. Kalau sebelumnya gimana? Spastik. Gimana? Ada dua. Randy mau nyender Randy. Aproksimasi sama rotasi. Oke. Kita mau yang simpel dulu ya. Contoh, dia adalah anak spastik hemiplegia. Dan hemiplegianya
ekstra dana. Berarti atasnya kita buat pola fleksi, bawahnya buat pola ekstensi. Kita mau ngerilis untuk si spastisnya ini. Kita pakai cara yang simpel dulu, cara rotasi. Jadi kalian bisa memposisikan anaknya untuk miring, terus kemudian handle di bagian perbatasan antara hip sama rangnya. Kalau kalian mau menginhibisi yang atas, berarti tangan yang megang di hip stay, tangan yang megang di bagian rang yang gerak. Ini kita bantu untuk gerakan rotasi. Ini akan menginhibisi bagian upper extremity-nya. Jadinya yang dianya kaku itu akan mulai untuk rilis. Dan ini jangan cepet-cepet, pelan-pelan aja. Ada yang bisa kayak gini juga, ada yang pakai paha, bebas. Yang penting tuh konsepnya sama. Kalau Berarti nggak pakai paham apa? pakai paha berarti si orangnya gerak juga kan? Atasnya gini. Itu kalau pakai paha. Jadi kalian bisa banyak tekniknya. Padahal konsepnya kan satu, rotasi aja. Gitu ya. Nah, kebalikannya, ketika kalian mau menginhibisi yang bawah, maka tinggal ditukar aja. Yang stay yang atas, yang gerak yang bawah. Jadi yang bawah kita bantu rotasi. Ini akan bantu buat inhibisi spastik yang lower extremity-nya. Gitu ya. Terus selain dimiringin, kita juga bisa untuk menginhibisi keduanya sekaligus. Caranya kita bisa nepuk di bagian knee sama hip-nya, lalu kita bawa ke arah dadanya. Pada saat ini kalian bisa bantu untuk rotasi. Nah, ini akan dapat keduanya, atas dapat, bawah dapat untuk inhibisi spastisnya. Oke? Fiksasinya gimana Kak? Cuma di Fiksasinya di bagian sini. Jadi itu kalau misalnya dia tiduran kan udah terfiksasi sama lantai. Iya. Jadi kalian fokus di bagian knee-nya aja. Tapi kalau misalnya dia nggak terfiksasi bagus, kalian boleh pegangnya di bagian trunk-nya. Gitu ya. Ini rotasi kan? Yes. Kalau fiksasi di bagian rangnya berarti nggak akan rotasi dong? Lihat di bagian sini ya kawan. Mungkin sih biar gue ngerti. Jadi dia menyakit yang rotasinya. Meskipun trunk-nya stay, hip-nya tetap rotasi. Jadi kalau kamu lihat itu bakal kayak gini. Jadi itu bukan ada rotasinya. Itu yang cara pertama. Cara kedua aproksimasi. Contoh, dia spastik di bagian atas. Pastikan dia bakal gini kan. Kalau di bobat itu ada yang namanya ikutin polanya, tapi ini udah advance yang nanti pakai. Jadi ketika dia polanya fleksi, kita tambahin fleksi up, itu akan memicu otaknya, oh ini gerakan gue salah tuh, makanya dilemesin. Itu gunanya aproksimasi. Setelah dilemesin kita baru bisa untuk lepas. Di bawah. Setelah dibawahin, dikasih penekanan, itu ya. Ikutin polanya. Bener. Kalau waktu kita praktekin cara CP-nya terus bener-bener langsung kayak Karena kan nggak kuat gitu. Kalian aja kalau misalnya dari terus dilawan itu bakal nggak, karena itu udah terinhibisi langsung. Lagi-lagi. Itu langsung udah langsung dilurus. Baru di Sendinya ditekan. Dari jarinya dulu terus. Oh berarti bukan diikuti terus dibuka secara langsung gitu ya? Jadi ketika kamu Nggak nyaman, kan? kan dia bakal lemes kan? Iya. Nah itu baru Oh dia begini boleh? Kan lu arahin. Gini diarahin buat ke bawah. bawah. Terus ininya di Baru masih buat shouldernya. tadi ada yang mau Apa ini? ini nggak catatan kayak Mata? Aman? aman nggak? Aman. Ada yang mau ditanya nggak? Ini lanjut stimulasi. Apaan sih? Karena belum bisa berguling. Komponen berguling apa? Rot trangkot. Jangan berguling deh, pelungkup aja dulu.
kontrol. Iya, telungkup ya, bukan yang ke telungkup ya, telungkup dulu. Head control, head control. Dari kepala dulu ya, pelan-pelan. Head lifting, Bukan. arm controlnya masih bekerja, arm support, arm controlnya juga sebenarnya pas sudah lanjut lagi. Jadi itu komponennya. Contoh, dia ketika kita pelungkupin, dia bakalan cium lantai terus. Berarti apa yang bermasalah? Sama head controlnya. Gimana cara kita buat latih head lifting sama head controlnya? Stimulasi. Ada dua cara. Pertama adalah yang pakai mainan. Kita kasih yang genjreng-genjreng. Nanti dia akan tertarik tuh apa nih, dan dia akan melihat itu. Yang kedua kita bisa kasih pinch. Jadi di bagian extensor headnya itu kita pinch, nanti dia bakal naik. Ini ke bawah ya. Oh iya. Coba dia bakal naik. Pinch itu tekanan ya? Bukan, pinch itu gimana maksudnya tekanan? Dia cubit lagi. Oh, cubit. Mau nyoba boleh nggak di? Buat contoh ya, kayak dicubit gini guys, kayak dia diturunin ke bawah gitu. Tarik ke bawah. Sambil ditarik. Cubit sambil tarik, Sambil Kak. ditarik. Jadi bukan dicubit gini doang, tapi ditarik ke bawah. Oh, Iya iya benar lagi. Itu kan gini-gini. Naik. Itu akan berarti stimulasi kontraksi si ototnya. Itu kayak nafas Tapi tapi kalau di anak belakang. kecil udah bisa Udah? Bawa aja sih. Udah guys. Jadi ketika kalian stimulasi kayak gitu, anaknya akan naik kepalanya. Tapi belum tentu dia bisa mempertahankan. Oleh karena itu kita bisa bantu buat stimulasi lebih lanjut. Jadi ketika dia naik, ini kita bantu tahan. Habis itu buat dia tertarik sama mainannya. Nanti dia akan mempertahankan si kepalanya itu. Oke? jadi gabungan antara pinch sama yang mainan tadi, ya stimulasinya. Nah, Biasanya dia yang lihat. tapi kalau misalnya dia udah tertarik sama si mainan, gak usah dipinch gitu. Oh, iya. Langsung lepas Head aja. control. Kalau misalnya dia itu kita bantu. Oh, lihat dulu. Habis itu ada apa lagi? Stimulasi terus fasilitasi. Oh, masih di sini. Oh, masih di sini, masih di sini. Masih turbo. Tadi baru Terang. support sama kontrol juga bisa akan stimulasi kalau misalnya dia angkat kepalanya. Oke, sekarang kita mau forearm support dulu. Forearm support kan berarti menunggu pada forearmnya kan. Iya. Caranya adalah ketika kalian posisi kayak gini, pastiin untuk lepasin dulu apa yang ada di gelang kalian dan masuk ke arah bawah, pegang si bagian kanannya, baru stimulasi buat si forearmnya dia yang numpuk. Terus di bagian ininya kan belum terhandle ya, jadinya di bagian bawah sini Dia tahan. ini kalian ke atasin biar dia ada space buat tahan. Terus tangan yang sebelah kalian itu bantu buat penumpuannya. Jadi posisi kayak gini akan melatih untuk head, apa namanya, forearm supportnya. Terus kalau kalian mau lebih advance lagi, ini kalian bisa mindahin weight bearingnya dari yang kanan ke yang kiri, pindahin dari kanan ke yang kiri. Itu akan menstimulasi lebih jauh ketika ada perpindahan beban. Biar ada stimulasi. Oke, itu si forearm support. Sekarang kita mau ke hand support. Kalau hand support berarti kalian harus lebih tinggi daripada si forearm support. Kalian bisa pakai bolster yang guling itu, kalian bisa pakai apa namanya, bola. Yang penting adalah si handnya ini harus napak. Konsepnya itu doang. Mau kalian pegangin juga bisa, tapi tanggung resikonya sendiri. Yang paling enak adalah pakai bolster atau pakai paha kalian sendiri. Jadi posisinya dia tetap telungkup, habis itu tersupport oleh paha kalian di terangnya, dan pastiin si handnya itu napak.
pada saat ini kalian bisa kasih penekanan. Jadi aproksimasi itu penting banget. Jadi kalian kasih penekanan di bagian shouldernya, itu akan mempengaruhi elbow, wrist sampai ke tangannya. Nah itu akan memenuhi si proprioception. Ya, dia bisa nahan ke tangannya. Itu yang support. Selain itu kalian juga bisa posisi duduk. Jadi bayinya kita kedudukin, pegangin ya. Terus dia bisa untuk cinta, untuk buat nahan. Yes. Jadi kalian bisa bantuin. Terus nanti dorong dari belakang. Oh ininya ya, Yes. dorong ya. Benar. Gitu deh. Oke. Tapi biasanya kalau yang hand support itu pas udah dia bisa duduk. Kalau misalnya dia belum bisa duduk harus dipegangin. Ini bukan berarti newborn harus kalian gituin ya, karena belum waktunya. Kalau newborn yang pakai guling aja. Oke. Di tungkup ada yang mau ditanya stimulasinya? Ada. Oke. Tadi kan telungkup. Setelah telungkup dia bisa apa? Berguling. Bukan telungkup dulu apa berguling? Ketelungkup. Telungkup. Oke. Ke komponen kan telungkup apa aja? Headlifting. Telungkup pakai headlift. Enggak ya, rotasi Rotasi trap. trap. Satu lagi. Trap. Satu lagi. Terus habis itu Kemampuan handnya hand support ya kan Dia ada pemindahan berat badan ke Taekwondo. transfer ke Oke. Nah, yang jadi masalah di bagian apa namanya ketelungkup biasanya dia nggak bisa rotasinya. Rotasi dibagi menjadi dua, ada yang via hip, via shoulder. Setiap anak beda-beda. Kalian juga bisa ngajarinnya, oh, gue mau ngajarinnya anak nih via hip aja nih. Ini tangannya Oh, gue mau ngajarin anaknya via shoulder aja nih. Terus dilihat, oh ternyata anaknya susah nih via shoulder, gue via hip aja. Itu bakalan beda tiap anak. Benar. Carinya yang dia bisa. Contoh, kita mau via hip aja ya. Ya. Kita mau dia untuk berguling ke arah kiri. Berarti setiap anggota gerak yang ada di kiri harus lurus. Lurus. Kemudian untuk setiap anggota gerak yang ada di kanan harus tekuk. Iya. Lurus ya. Ini lurus supaya pas dia berguling gak keinjek, gak ketindih. Itu aja kok alasannya. Terus ini ditekuk gunanya untuk mempermudah aja ketika kalian rotasi. Gitu ya. Mikir jauh-jauh, cuma sesimpel itu. Nah, kemudian ketika udah kayak gini, kamu mau rotasi via apa? Berarti kan harus dirotasi semua dulu ya. Iya. Mau duluan yang mana? Coba hip dulu. Berarti yang main duluan adalah si hipnya, baru si bagian shouldernya. Kalau kalian mau menstimulasi, berarti kalian kasih arahan. Contoh, kalian kasih rotasi, nanti biar dia yang terusin. Kalau dia belum ada respon, udah langsung aja terus udah stay. Jadi nggak kalian bantu full. Jadi kalian kasih stimulasi aja, makanya namanya stimulasi. Kita menstimulasi dia biar bisa. Jadinya kita bantuin, biarin tunggu responnya dia. Kalau belum ada, ulang. Oh diulang. Stimulasi lagi, terus ternyata udah bisa, dia bisa hook. Yes, gitu. Kenapa namanya stimulasi? Karena kita ngasih arahan atau stimulasi aja.